dengan tidak diberikannya MBK tadi itu untuk selama masa liburan sekolah. Ya, jadi insentif yang 6 juta itu kan tidak diberikan. Ya, jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian. Lalu apa tadi? Terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan wartawan sehat semuanya ya, juga Ibu dan Bapak dari BGN. Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan, jadi pada sore hari ini kami dari BGN akan menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2026 BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBK pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBK pada SPPG. Nah ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBK, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBK dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBK maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, saya baru menyampaikan per hari ini ya, nanti jangan ditulisnya oh kok cuma segitu, tidak, per hari ini. Tapi masih akan terus bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator ya. Ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami injek di dalam data-data yang kami sudah punya agar pada akhirnya nanti kami benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat di Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini. Sekali lagi, hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif ya, efektif itu diberikan kepada memang yang tepat sasaran. Dan dari sisi insentif SPPG kan selama ini yang sering ramai di media ya 6 juta per hari gitu kan. Nah itu dari insentif itu sebesar 3 triliun sekian tadi yang saya sebutkan tadi untuk penghematannya dengan tidak diberikannya MBK tadi itu untuk selama masa liburan sekolah ya. Jadi insentif yang 6 juta itu kan tidak diberikan ya. Jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian. Lalu apa tadi ya? Pengawasan terhadap SPPG. Maksudnya pengawasan apa nih? Pengawasan SPPG tadi kan kalau nggak salah ada pengawasan yang
dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu ya. Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang outputnya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga. Nah yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal. Ya, satu demi satu barangnya apa dan sebagainya itu masih kami bahaslah dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan kan. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di beberapa mata anggaran itu sudah dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO ya, rencana output yang masuk di BABUN ya, itu adalah bentuk blokir ya, jadi diambil, nggak boleh dibelanjakan dulu oleh kami. Nanti kalau mau memakai ada prosedur-prosedur khusus tuh, nggak bisa sembarangan kami. Itu angkanya sudah diambil, bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden, itu malah izinnya harus ke Seknek dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 tuh sebenarnya, bukan 268 lagi, sudah berkurang dari, karena tadi sudah diambil. Ya teman-teman belajar mekanisme anggaran tuh, ya kan diambil oleh Kemenkeu dan disimpan sendiri. Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta, lumayan angkanya ya. Dan selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan. Kami melakukan refocusing penerima manfaat, dan saat ini sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti nulisnya loh kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ, kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Ya, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ibu dan bapak semuanya, angka di atas masih terus akan kami perbaharui. Ya, tadi saya sudah katakan angka itu sementara sampai dengan hari ini.